Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anil Hembal. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan yang merupakan mahasiswa dari IAIN Samarinda. Prodi saya yaitu di PAI. Lokal saya yaitu di PAI 5. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan-kebijakan negara di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan Hankam. Yang pertama, implementasi Pancasila dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang politik dituangkan dalam pasal 26 ayat 1 dan 27 ayat 1. Yang pertama, pasal 26 yang mengatur tentang orang yang menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, pasal 27, yaitu yang memberikan pernyataan kedudukan terhadap warga negara yang berada dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya kekecualian. Berdasarkan penjabaran dari kedua pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus dilaksanakan berdasarkan pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila. Sebagaimana dikatakan oleh Noto Nagoro bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Sistem politik yang digunakan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Dibuatnya berbagai macam bentuk pasal yang akan digunakan untuk mengatur kebijakan negara terhadap kehidupan ekonomi. Yaitu ada 3 pasal. Yang pertama ada pasal 24 ayat 1, yang kedua ada pasal 33 ayat 1, dan yang ketiga ada pasal 34 ayat 1. Pasal 27 ayat 1 yang dimana berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua yaitu pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang ketiga yaitu pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, pasal-pasal tersebut merupakan bentuk pokok pikiran dari kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak dapat bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Lanjut ke yang ketiga, yaitu implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di dalam bidang sosial budaya ini dituangkan dalam pasal 31 ayat 1 dan 32 ayat 2. Apa saja isinya? Yang pertama, pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara untuk berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa implementasi Pancasila dalam hal ini mendapatkan pendidikan adalah bentuk dari HAM atau hak asasi manusia. Yang kedua, pasal 32 ayat 2 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia. Di pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga. Kebijakan negara dalam bidang sosial merupakan pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai Pancasila yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dalam fungsi Pancasila sebagai suatu sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk beradab. Yang terakhir yaitu implementasi Pancasila dalam bidang Hankam. Implementasi dalam bidang ini dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib
untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama. Pokok pikiran ini merupakan landasan dari pembangunan dan dalam bidang pertahanan dan pembangunan nasional. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang Hankam ini harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari sewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah Indonesia dengan bangsa serta dalam mengayomi masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.